Bab 1762. Jangan libatkan orang tak bersalah. Melihat Takeshi sudah berdiri, semua orang terlihat kaget. Apa Takeshi mau turun tangan? Akan tetapi, terpikir akan tadi Jerry mengalahkan Yamato dengan satu serangan, semua orang yang hadir pun mengerti kenapa Takeshi mau turun tangan. Yamato adalah seniman bela diri alam transenden tingkat 9 tahap awal, bahkan kemampuan tempurnya bisa dibandingkan dengan alam transenden tingkat 9 tahap tengah. Meski begitu, Yamato tetap dikalahkan Jerry dengan satu jurusan, bisa dibayangkan seberapa hebatnya kemampuan Jerry. Ketika Takeshi bersiap berjalan ke sana, Yoshida di sampingnya tiba-tiba berdiri. "Ketua, biarkan aku yang lawan dia." Takeshi berhenti berjalan, lalu menoleh untuk menatap Yoshida sejenak, baru mengatakan, dia harus mati dalam peperangan kali ini. Yoshida berkata, "Baik, aku mengerti." Selesai berbicara, Yoshida berjalan menuju ring tanpa ragu. Pada saat yang sama, semua orang mulai heboh. Yoshida adalah wakil presiden Asosiasi Seni Bela Diri Jepang, sementara Jerry adalah pemimpin di kota Yan. Mereka berdua ada dua seniman bela diri hebat dari dua tempat. Jerry berdiri dengan tangan dilipat, lalu berjalan menatap Yoshida yang berjalan ke ring dengan tenang. "Tak disangka, kamu begitu hebat dalam menyembunyikan kemampuanmu, bahkan Yamato pun dikalahkanmu." Setelah Yoshida datang ke ring, sepasang matanya menatap Jerry dengan dingin. Jerry melihat satu sama lain dengan tenang, "Sekarang kamu bisa mengatakan wasiatmu, kalau tidak, nanti tak ada kesempatan lagi." "Sialan." Yoshida langsung murka. "Tenang saja, aku tak akan membunuhmu, karena bagi seorang seniman bela diri yang jenius sepertimu tak takut mati, yang benar-benar membuatmu putus asa adalah kehilangan seni bela diri. Aku mau di depan semua seniman bela diri Kyushu tahu kalau martabat seniman bela diri negara Jepang tak bisa ditantang. Juga mau mereka tahu akibat dari menantang negara Jepang seberapa mengerikan. Kelak, setiap seniman bela diri Kyushu bertemu orang negara Jepang, mau itu orang biasa saja, kalian juga akan merasa takut." Setelah mendengar kata Yoshida, momentum tim negara Jepang sudah antusias. "Pak Yoshida memang hebat, bunuh seniman bela diri dari Kyushu agar mereka tahu seniman bela diri negara Jepang seberapa hebat. Hidup Pak Yoshida, hidup seniman bela diri negara Jepang." Semua seniman bela diri negara Jepang mulai berseru, bahkan suara mereka sangat keras. Sedangkan para seniman bela diri dari tim Kyushu terlihat serius. Meskipun kemunculan Jerry tadi mengejutkan semua orang, bahkan mengalahkan Yamato dengan satu serangan, tapi kemampuan Yamato hanya mencapai alam transenden tingkat 9 tahap awal. Sementara Yoshida di depan adalah wakil presiden Asosiasi Seni Bela Diri Jepang, bahkan kemampuannya tidak kalah dari Takeshi. Walaupun Takeshi sudah mencapai alam transenden tingkat 9 tahap tengah, hanya saja ada yang menduga kemampuannya sudah mencapai alam transenden tingkat 9 tahap akhir. Akan tetapi, ini hanya dugaan seniman bela diri negara Jepang. Tim Kyushu, Darren menatap pemuda yang ada di ring itu dengan ekspresi serius. Darren percaya kalau hanya Jerry yang bisa menolong seniman bela diri Kyushu, jadi Darren rela menggunakan teknik rahasia yang berdampak pada kesehatan untuk mengulur waktu hingga Jerry datang. Namun, sekarang Jerry sudah datang, Darren malah khawatir pada Jerry. Jerry masih sangat muda, sekarang belum 30 tahun, tapi dia sudah menggunakan kemampuannya untuk mengalahkan Yamato dalam hitungan detik. Tak disangka, Jerry memiliki bakat seni bela diri yang hebat. Kalau beri dia waktu 10 tahun, seniman bela diri dari negara Jepang yang datang bukan lawannya. Mungkin tak usah waktu 10 tahun, Jerry sudah bisa melakukannya. Akan tetapi, sekarang Jerry masih muda, sementara negara Jepang dipimpin oleh Takeshi. Walaupun Jerry bisa mengalahkan Yoshida, dia masih perlu melawan Takeshi. Kalau Jerry terjadi apa-apa, Kyushu akan kehilangan seorang seniman bela diri muda yang berbakat. Saat ini, Jerry yang di atas ring menatap Yoshida dengan tenang sambil berkata, "Sudah selesai omong kosong, kah? Kalau sudah, ayo mulai." Selesai berbicara, aura kuat dari tubuhnya pun membludak. "Hahaha.
Awalnya Yoshida yang panik pun tertawa terbahak-bahak ketika merasa aura seni bela diri yang dikeluarkan Jerry. Alam transenden tingkat 9 tahap awal. Kemampuanmu hanya alam transenden tingkat 9 tahap awal, tapi berani menyuruhku mengatakan wasiatku. Yoshida tertawa sambil melanjutkan, tampaknya Kyushu tidak ada seniman hebat lagi, jadi menaruh semua harapan pada seniman alam transenden tingkat 9 tahap awal. Setelah mendengar kata Yoshida, semua seniman bela diri negara Jepang tertawa keras, seperti mereka mendengar lelucon. Kyushu memang tak ada orang hebat lagi, jadi membiarkan seniman alam transenden tingkat 9 tahap awal menantang Pak Yoshida. Apa kalian buru-buru cari mati? Pak Yoshida, bunuh bocah itu, buat negara Jepang makin jaya. Para seniman negara Jepang sangatlah sombong, seperti mereka sudah melihat Jerry dikalahkan Yoshida, bahkan lupa tadi Jerry si alam transenden tingkat 9 tahap awal menggunakan satu serangan mengalahkan Yamato yang sudah di alam transenden tingkat 9 tahap awal. Semua seniman bela diri dari Kyushu terlihat putus asa, apakah kemampuan Jerry hanya di alam transenden tingkat 9 tahap awal? Darren tahu kekhawatiran seniman bela diri Kyushu, jadi dia berteriak, walau Tuan Jerry hanya di alam transenden tingkat 9 tahap awal, memangnya bisa apa? Bukankah dia bisa mengalahkan Yamato yang di alam transenden tingkat 9 tahap awal dengan satu serangan? Tuan Jerry pasti menang. Darren mulai berseru. Setelah mendengar perkataannya, mereka baru menyadari kalau Jerry menggunakan satu serangan mengalahkan Yamato yang sudah di alam transenden tingkat 9 tahap awal. Tuan Darren pasti menang. Tuan Darren pasti menang. Sekarang semua seniman bela diri Kyushu mulai berseru, seketika suasana Kyushu membaik banyak. Jerry yang di tengah ring menatap Yoshida dengan dingin sembari berkata, ayo mulai. Yoshida hanya tersenyum dingin, bahkan menatap Jerry sembari berkata, sekarang aku memberimu kesempatan untuk hidup, yaitu berlutut untuk memintaku mengampunimu. Dengan begitu, aku akan mengampunimu. Bukan hanya itu, aku bisa mewakili negara Jepang untuk membatalkan taruhan tadi, bahkan tak membiarkan seniman bela diri Kyushu berlutut untuk meminta maaf. Menurutmu gimana? Jerry mengerutkan dahinya. Tadi dia sudah mengetahui taruhan mereka dari perkataan Darren. Bagi dia, mau itu Yamato atau Yoshida, itu semua adalah orang yang perlu dia kalahkan. Hanya saja Jerry takut perkataan Yoshida akan membuat seniman bela diri Kyushu yang tak tahu kebenaran terpengaruh, bahkan membuat seniman bela diri Kyushu malu. Tebakan Jerry benar, Yoshida baru selesai bicara, Darko sudah keluar sambil berteriak, Jerry, cepat kamu berlutut untuk minta maaf. Kalau kamu mati, jangan libatkan kami. Demi mengulur waktu untuk menunggumu datang, Darren baru membuat taruhan ini dengan negara Jepang. Kalau kalian yang mau berlutut untuk minta maaf, jangan libatkan orang tak bersalah. Bersambung. Bab 1763. Kekuatan tempur yang mengerikan. Tak disangka, Darko akan mengatakannya di depan publik, bahkan seniman bela diri dari negara Jepang juga merasa kaget. Seketika Darko sangat marah, tatapannya juga penuh dengan niat membunuh, lalu tiba-tiba menatap ke arah Darko sambil berkata dengan marah, Darko, apa kamu tahu apa yang kamu bilang? Seniman bela diri Kyushu lainnya juga menatap ke arah Darko dengan tidak ramah. Perkataan Darko seperti sedang memikirkan kondisi para seniman bela diri Kyushu, tetapi semua orang tahu akan dendam antara Darko, Jerry dan Darren, jadi Darko sengaja berkata seperti itu. Walaupun seniman bela diri Kyushu menyetujui perkataan Darko, bahkan tahu jelas kondisi sekarang, hanya saja mereka tak berani mengatakannya. Sementara Darko langsung mencabut dirinya dari tanggung jawab ini, membiarkan Jerry dan Darren yang menanggung. Darko memang sangat licik. Setelah merasakan niat membunuh Darren, tatapan Darko penuh dengan rasa takut. Akan tetapi, Darren tahu bahwa saat ini bukan waktu untuk turun tangan pada Darko. Di dalam puri marsial, bukan hanya ada seniman bela diri Kyushu dan negara Jepang, masih ada reporter dari seluruh dunia yang sedang melakukan siaran langsung. Kalau Darren benar-benar membunuh Darko,
saat itu dunia akan tahu akan hal ini. Darren bukan takut pada keluarga Darko, tetapi perbuatan seperti ini akan membuat malu seniman bela diri Kyushu. Melihat Darren tak berbicara, sikap Darko makin angkuh, bahkan melirik para seniman bela diri Kyushu sembari berkata dengan keras, "Semuanya, jangan begitu bodoh. Jerry bukanlah lawan seniman bela diri tingkat atas negara Jepang, dia pasti kalah. Jerry bisa begitu lama muncul, karena dia sudah bahas dengan Darren. Sebenarnya mereka tidak peduli dengan kemenangan dan kekalahan hari ini, yang mereka peduli adalah posisi ketua aliansi bela diri. Sebelumnya Darren sudah bilang, kalau hari ini siapa yang bisa memberi kontribusi besar pada Kyushu, orang itu akan menjadi ketua aliansi bela diri. Darren tahu hari ini tim Kyushu akan kalah, jadi dia sengaja berkata seperti itu untuk membantu Jerry mengulur waktu. Dengan begitu, walau Jerry kalah, Jerry tetap akan menjadi ketua aliansi bela diri. Kalau Jerry kalah, seniman bela diri dari Kyushu yang datang harus ikut dia bersujud dan meminta maaf pada negara Jepang. Walau harus malu, semua seniman bela diri Kyushu harus ikut malu, bukan membiarkan Jerry malu sendirian. Setelah mendengar perkataan Darko, banyak seniman bela diri dari Kyushu terlihat kaget, karena mereka tak menyangka hal ini akan menjadi rumit, tetapi apakah yang dikatakan Darko benar? Darren kesal sampai menggertakkan gigi, sebenarnya dia juga khawatir perkataan Darko akan membuat seniman bela diri Kyushu terpengaruh. Jadi, Darren berkata dengan keras, "Kalian semua tenang saja, Jerry pasti akan membantu Kyushu memenangkan peperangan kali ini. Kalau dia tak bisa melakukannya, dia tak pantas menjadi ketua aliansi bela diri." Setelah mendengar Darren berkata begitu, ekspresi seniman bela diri Kyushu terlihat agak tenang. Darko masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Darren membentaknya, "Kalau kamu berani asal ngomong lagi, aku akan bunuh kamu." Selesai berbicara, aura seni bela diri alam transenden tingkat 8 tahap akhir membludak dari tubuh Darren, bahkan tekanan mengerikan itu langsung mengelilingi Darko. Tubuh Darko langsung gemetar, bahkan terlihat takut. Walau dia masih mau menghasut para seniman Kyushu, dia merasa takut begitu merasakan niat membunuh dari Darren, bahkan tak berani asal bilang. Saat ini, di tengah ring, Yoshida melihat ke arah Jerry dengan senyum dingin sembari berkata, "Tampaknya di hati para seniman Kyushu, kamu taklah penting." Maksud perkataan Yoshida adalah, seniman bela diri dari Kyushu tak sehati. Jerry menatap Yoshida tanpa ekspresi sambil berkata, "Jangan omong kosong lagi, cepat mulai peperangan ini." Saat ini, alam seni bela dirinya sudah mencapai alam transenden tingkat 9 tahap awal. Meski dia tak mencapai alam itu, asal dia berperang sekuat tenaga, Jerry yakin dia bisa mengalahkan Yoshida. Sekarang alam seni bela dirinya sudah meningkat, jadi mana takut dia menghadapi Yoshida. Yoshida tahu dirinya tak mungkin membiarkan Jerry berlutut dan meminta maaf. Yoshida tak lagi basa-basi, melainkan mengeluarkan kekuatan seni bela diri yang kuat. Dalam waktu singkat ini, kekuatan seni bela diri yang dikeluarkan Yoshida sudah mencapai belum lagi ranah pencaksilatnya sudah mencapai alam transenden tingkat 9 tahap tengah. Tepatnya adalah sudah mencapai alam transenden tingkat 9 tahap tengah puncak. Jadi, jarak dia mencapai alam transenden tingkat 9 tahap akhir tidaklah jauh. Setelah merasakan aura yang dikeluarkan oleh tubuh Yoshida, Takeshi yang duduk di posisi pemimpin negara Jepang mengerutkan dahinya. Yoshida menatap Jerry sambil berkata, "Bocah, sekarang kamu masih sempat menyesalinya, apa kamu yakin tak mau bersujud untuk minta maaf dan mengaku kalah? Banyak sekali omong kosongmu." Selesai Jerry berbicara, dia langsung menyerang ke arah Yoshida. Begitu Jerry bertindak, kekuatan seni bela diri di tubuhnya membludak. Sekarang sebagian besar seniman bela diri langsung tahu kemampuan Jerry, dia memang baru mencapai alam transenden tingkat 9 tahap awal. Apa seniman bela diri alam transenden tingkat 9 tahap awal benar-benar bisa melawan alam transenden tingkat 9 tahap tengah? Sebelumnya Jerry menggunakan satu serangan untuk mengalahkan Yamato yang di alam transenden tingkat 9 tahap awal. Akan tetapi, di mata seniman bela diri, mau seberapa hebat kemampuan Jerry, dia tetap kalah di tingkat alam kalau dibandingkan dengan Yoshida.
Bisa dibilang, Jerry tak bisa mengalahkan alam transenden tingkat 9 tahap tengah dengan alamnya yang baru di alam transenden tingkat 9 tahap awal. Akan tetapi, ini hanya pemikiran mereka saja. Detik berikutnya, kejadian yang mengejutkan terjadi. Bang! Mereka berdua saling menabrak, lalu hanya melihat ring di bawah kaki mereka muncul banyak retakan. Bang! Kemudian, terdengar suara keras yang membuat ring itu hancur, bahkan batuan yang hancur pun terbang ke sekitar. Satu serangan membuat ring langsung hancur. Seniman bela diri yang hadir membelalak mata karena kaget. Apa manusia bisa melampiaskan kekuatan begitu mengerikan? Alam seni bela diri Yoshida sudah mencapai alam transenden tingkat 9 tahap akhir, ini saja sudah membuat mereka tak menyangka. Akan tetapi, hal yang lebih tak disangka adalah pemuda seniman bela diri dari Kyushu yang baru mencapai alam transenden tingkat 9 tahap awal bisa melawan Yoshida dengan kekerasan. Walaupun Jerry sudah mundur 7 hingga 8 langkah, Yoshida juga mundur 5 hingga 6 langkah. Hanya satu serangan sudah membuat mereka mengetahui banyak informasi. Kekuatan fisik Jerry sebanding dengan kekuatan fisik Yoshida. Hal terpenting adalah Yoshida termasuk seniman bela diri jenius di antara banyak seniman. Yoshida bahkan memiliki kemampuan mencapai alam lebih tinggi dan mengalahkan lawan. Sekarang, Jerry yang rendah satu alam dari Yoshida, malah sebanding dengan Yoshida. Jadi seberapa mengerikan kekuatan tempur Jerry? Bersambung.